Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah lebih dari 20 ini yang hadir untuk mengikuti PTM virtual. Yang ketujuh ini untuk matematika wajib untuk kelas 12 baik MIPA maupun IPS. Toh nanti teman-teman Anda nanti yang belum atau terlambat itu nanti bisa melihat rekamannya. Sebelum memulai, pertama-tama adalah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, baik memberikan manfaat kita dalam rangka untuk persiapan mengikuti rangkaian penilaian yang sungguh sangat melelahkan bagi Anda mungkin, yaitu minggu depan sudah dimulai penilaian akhir tahun ya, akhir tahun untuk terakhir kali Anda semester 6. Oke, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Saya menyatakan bahwasanya ini pada pertemuan ini kita fokus pada pembahasan untuk soal-soal penilaian akhir tahun. Ini perlu saya sampaikan, pembahasan nanti ini ada 15 soal, namun nanti akan saya kuruskan. Ini nanti 10 soal saja. Ini nanti saya akan membuat beda dengan yang waktu PTS. Kalau waktu PTS itu pilihan ganda tapi ada pembahasannya. Namun yang ini nanti murni untuk yang soal uraian. Nggih. Ini saya mulai share screen, sudah saya posting di GC kita materinya, materi teori dan soal-soalnya udah. Dan saya mengatakan untuk yang materi evaluasi nanti semester 2 itu nanti kita fokus pada peluang kejadian majmuk. Itu nggih. Saya mulai share screen ini. Oke. Ya. Ini materi yang saya berikan pada Anda, ini materi dari Kemendikbud terbaru betul tahun 2018 kalau tidak salah. Kemudian nanti kita fokus pada ini. Nah, silahkan selamat mengikuti. Kita teori-teorinya bisa kamu baca nanti pada pembahasannya. Ini pembahasan untuk evaluasi teori peluang kejadian majmuk. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebelum kita mulai, itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Untuk peluang kejadian majmuk itu ada kejadian saling lepas, saling bebas, kemudian kejadian bersyarat. Nanti insya Allah sudah terselesaikan semua soal-soalnya yang 1 sampai dengan 15. Mohon disimak, nanti berulang-ulang nanti bisa Anda ikuti. Videonya jangan khawatir, nanti saya rampingkan, saya perkecil ukurannya biar nanti Anda mampu untuk mendownload atau melihatnya. Oke anak-anak, dimulai dari nomor 1. Ini sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. 5 merah, 4 biru, 3 bola kuning. Nah, dari dalam kotak itu akan diambil 3 bola sekaligus. Ini ada jumlahnya berapa bola, akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nah, nanti ditanyakan peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, kita ikuti pembahasannya. Dalam mengerjakan soal jangan panik, sederhanakan bentuk-bentuknya. 5M 5 bola merah, 4B bola biru, 3K 3 kuning. Itu kalau kita jumlah 5, 4, 9 dan 3 12 bola. Nah, ini diambil 3 bola secara random atau acak. Kita ambil 3 bola gitu, berarti mengambil 3 dari 12 bola. Ini tidak memperhatikan urutan karena ada 12, kita ambil 3 saja bersamaan, maka ini ada peristiwa
kombinasi. Jadi NS, kalian lihat ini, NS itu banyaknya anggota ruang sampel itu sama dengan kombinasi 12,3. Rumusnya masih ingat ya? N, R, N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Jadi N-nya 12 faktorial, ini 12 kurang 3, 9 faktorial dikalikan 3 faktorial. Sama dengan, nah 12 faktorial artinya kan perkalian 12 ke bawah atau 1 sampai 12. Ini saya tulis 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya. Nah ini yang 9 ke sana, perkalian 9 ke sana hilang oleh 9 faktorial. Sehingga tinggal 12 kali 11 kali 10. Saya ulangi, 9 ke sana hilang oleh 9 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita lihat ini akan menjadi perkalian 12 dibagi 3 itu 4, 11-nya tetap, 10 dibagi 2 itu 5. Ini kita tulis seperti ini boleh atau Anda sama dengan nanti 4 kali 11 kali 5 ketemunya berapa, dipersilahkan. Ini saya tulis seperti ini biar nanti memudahkan dalam penyelesaiannya. Kemudian ini yang ditanyakan peluang terambil 2 merah 1 biru. Ada kata-kata dan berarti kali. Diingat-ingat. Kalau dan itu kali, kalau atau jumlah. Sehingga kita cari elemennya dulu. N. N 2M, 2 merah, 1 B. Karena merahnya berapa? 5, maka kombinasi 5,2. Birunya 1, ulangi, birunya 4, berarti kombinasi 4,1. Gitu ya. Sehingga kalau kita hitung, ini kita kalikan karena tadi kata hubungnya dan. C 5,2, 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial kali 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. 3 tadi asalnya dari 4 kurang 1. Sehingga 5 faktorial artinya 5 kali 4 dan seterusnya, yang ini hilang oleh 3 faktorial. Jadi 5 kali 4 dibagi 2 faktorialnya 2 kali 1. 4 faktorialnya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang 3 ke sana hilang oleh 3 faktorial, 4 per 1 faktorial 1. Sehingga kalau kita lihat ini kita sederhanakan, 5 kita tulis, ini 4-nya kita tulis 5 kali 4 dibagi dengan 2 ketemunya 2. Jadi banyaknya anggota, 2 merah 1 biru itu adalah 5 kali 4 kali 2. Sehingga peluang nanti terambil, kita mengambil 3 bola itu terdiri dari 2 merah 1 biru sama dengan N 2M 1B per NS. Sudah kita hitung tadi, 5 kali 4 kali 2 dibagi 4 kali 11 kali 5. 5-nya hilang, ya kan? 5-nya hilang, 4-nya hilang, pembilang tinggal 2, penyebut tinggal 11. Jadi jawabnya adalah 2 per 11. Jawabnya D. Dan soal 1 agak ngernik, agak perpanjang hitungannya. Ini variasi soal bisa dibuat tinggal 6 bola merah, 4 bola, 5 bola biru, 2 bola kuning dan seterusnya. Nanti kemungkinan hanya ini termasuk soal terpilih, jadi jangan khawatir tidak keluar yang nomor 1 ya. Sudah saya katakan ini. Gitu anak-anak, yang nomor 1 ini kebetulan panjang perhitungannya. Kemudian menuju soal nomor 2. Ini agak mudah nih. Nomor 2, 2 buah dadu dilambungkan bersama, diuncal ke atas. Kalau diuncal ke atas karena gravitasi turun ke bawah lagi kan gitu. Peluang muncul mata dadu pertama 3 dan tadi kali ya. Peluang muncul mata dadu 3 pertama dan mata dadu kedua 5. Nah, itu peluangnya berapa? Ini tidak usah kita karena 2 dadu NS-nya 6 pangkat, enggak, ini karena 2 kejadian saling bebas. Di 2 buah dadu dilambungkan, ini perhitungannya masing-masing kita hitung.
Peluang muncul mata dadu 3 pada dadu pertama karena 3-nya itu hanya satu buah, yang ada mata dadunya 3, satu buah kan satu, berarti dan mukanya ada 6, maka peluang muncul mata dadu 3 pada dadu pertama 1/6. Kemudian kejadian yang lain yang saling bebas, peluang muncul mata dadu 5 pada dadu kedua, ya kan, itu jumlahnya kan 1 juga, yang jumlah mata dadunya 5, berarti 1/6. Yang ini 1/6, yang peristiwa kedua juga 1/6, dihubungkan dengan kata hubung dan, maka kita kalikan, sehingga peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5, 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Jawab E. Gitu. Sederhana, gak mudah. Lanjut soal yang ketiga. Ini nomor 3, bukan dadu saja atau bukan keping saja, kedua-duanya nih. Jika sebuah dadu, mukanya 6 ya, dan sekeping mata uang, jadi sebuah dadu dan koin atau sekeping mata uang dilempar, dilempar sama-sama sekali aja ya, diundi 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh, sama ada kata hubung dan, memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah berapa? Nih, sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama-sama. Peluang muncul gambar pada koin atau ke mata uang kan hanya ada 2 kemungkinannya, gambar atau angka. Ruang sampelnya 2. Jadi kalau gambar 1,5. Kemudian untuk yang Yang dadu, peluang bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Namun yang ada pada dadu hanya 3 nih, hanya ada 1, kemudian 3 dan 5, sehingga peluang bilangan ganjilnya jumlahnya n ganjilnya anggotanya 3 dibagi banyaknya muka dadu 6, 3/6. Ingat, ini ada kata hubung dan ya, sekali lagi. Peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah kalikan aja, karena dan tadi setengah kali 3/6. 3/6 itu menghasilkan setengah, setengah kali setengah. Jawabannya 1/4 atau C. Kelihatannya soal keempat mirip sekali. Lanjut soal keempat. Nih sama betul kan? Sebuah dadu dan 1 keping uang logam dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul gambar, ya kan tadi yang bersama, gambar pada uang logam. Uang logam itu koin sama saja. Dan bilangan prima pada mata dadu. Jadi kita lambung bersama, itu turun ke bawah, peluangnya apa? Hampir sama pembahasan dengan nomor 3. 1 buah dadu dan 1 keping uang logam dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul gambar peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kita lihat, kita tinjau pertama adalah pada koinnya, koin atau koin uang logam. Gambar setengah, kemudian peluang bilangan prima. Bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2. Jadi 2, 3, 5, 7, kemudian berapa? 8, 9, 11 dan seterusnya. Namun yang ada pada mata dadu hanya 2, 3, 5. Ada 3 buah. Muka dadunya 6, jadi 3/6. Sehingga peluang untuk memperoleh gambar pada uang atau uang dan bilangan prima pada dadu udah kalikan aja, karena ada kata hubung dan. Ini argumen kita seperti itu, gampang untuk memudahkan dalam kita mengerjakan soal. Setengah kali 3/6, 3/6 setengah kali ini dibuat per 12-an, jadi langsung kalikan aja 3/12. 3/12 jawaban C. Lanjut soal yang ke-5. Ini lagi ada kantong kelereng bola, kantong kelereng dan seterusnya. Bola biliar mungkin, ada soal yang waktu PTS kemarin.
Dari dalam kantong yang berisi 8 kelereng merah, kelereng merahnya ada 8, 10 kelereng putih, akan diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Ulangi, akan diambil 2 sekaligus kelereng secara acak. Ditanyakan peluang yang terambil 2 kelereng itu semuanya putih. Peluang terambil 2 kelereng putih. 8M, merahnya 8, 10P, putihnya 10, ya kan? 18 kelereng, diambil 2 kelereng sekaligus. Kita ambil 2 peristiwa kombinasi. Maka banyaknya anggota ruang sampel, perhatikan ini NS itu banyak anggota ruang sampel karena peristiwa kombinasi. 18 diambil 2 kelereng, kombinasi 18,2. Kita hitung sekalian nih. Jadi 18 faktorial per 16 itu asalnya dari 18 kurang 2. 16 faktorial, 2 faktorial. Sehingga 18 kali 17 yang 16 kesana hilang oleh 16, 18 kali 17 per 2. Nah ini 18 bagi 2, 9, 9 kali 17. 9 kali 17, 153. Betul ini. Nah kemudian ditanyakan peluangnya 2 kelereng putih. 2 kelereng putih. Putihnya ada berapa? 10, diambil 2, maka peristiwa kombinasi 10,2, ya kan? Putihnya ada 10, diambil 2. Sama dengan 10 faktorial, M-nya per 8 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 10 kali 9, sekali lagi saya katakan, yang 8 kesana hilang oleh 8 faktorial, 2 faktorialnya 2 kali 1. 10 kali 9, 10 dengan 2, kita coret 5, 5 kali 9, 45. Sehingga kita temukan peluang yang terambil 2 bola putih adalah N2P per NS, banyaknya anggota ruang sampel. 45 per 153. 45 per 153. Oke, jawabannya C. Itu anak-anak nomor 5. Lanjut, nanti setelah separuh bagian kita melaksanakan pembahasan ini, saya minta berhenti sebentar kalau ada pertanyaan. Lanjut soal yang nomor 6. Ini lain, ada 2 kotak nih. Kotak A berisi 2 merah dan 3 bola putih, jumlahnya 5. Kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih, jumlahnya 8. Nah, dari masing-masing kotak diambil satu bola, berarti kejadiannya saling bebas ya, tidak mempengaruhi kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Peluang bola terambil bola merah dari kotak A dan ini ada lagi nih, bola putih dari kotak B. Ulangi, peluang bola yang terambil bola merah kotak A dan bola putih kotak B. Kita sederhanakan. Kotak A 2M3P, jelas. Kotak B 5M3P, berarti ada 8. Nah, dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Untuk kotak A, peluang terambil merah, merahnya ada 2, betul ya? 2, semua bolanya 5, berarti 2 per 5. Sedangkan untuk kotak B, peluang terambil kotak biru, betul B biru ya? Ulangi, putih. Peluang terambil putih, lihat putihnya berapa? 3. Jumlah semuanya 8. B 3 per 8. Dihubungkan dengan tanda dan. Maka peluang gabungannya, peluang bola yang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B, tinggal kalikan aja nih. 2 per 5 dikalikan 3 per 8. Ini 2 dengan 8, 4 kali 5, 20, yang pembilang tinggal 3. 3 per 20. 3 per 20, jawabannya B.
Lanjut soal nomor 7, silakan simak ya, betul-betul disimak karena ini soalnya mirip. Bukan ini tapi mirip ya. Ini kotak lagi, sebuah kotak berisi bola lagi. Kotak berisi 4 bola kuning dan 6 bola biru. Ada 10 bola. Sama tadi seperti. Jika diambil 2 buah bola sekaligus secara acak, diambil 2. Maka peluang terambil kedua bola berwarna sama. Oke, berwarna sama. Sama itu bisa kuning semua, bisa biru semua. Langkah pertama kita cari banyak orang sampel, 4 kuning, 6 biru, berarti jumlah berarti ada 10. Maka banyak yang ulang sampel NS kombinasi seluruhnya ada 10, kita ambil 2, C 10,2, 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial sama dengan 10 faktorial, artinya 10 kali 9 dan seterusnya, yang sana hilang oleh 8 dibagi 2 kali 1, 10 kali 9, 90 bagi 2, 45. Jadi pada saat ada peristiwa pengambilan 2 itu ada 45 kemungkinan kejadian. Maksudnya gitu, semua banyaknya anggota ruang sampel itu ada 45. Nah ini arti, silakan simak, arti dari peluang terambil kedua bola berwarna sama, itu artinya peluang 2K, kedua-duanya bola kuning, atau peluang 2B, kedua-duanya berwarna biru. Maka kita cari jumlahnya dulu yang 2K. N2K sama ya, kombinasi kuningnya ada 4,2 kan sama dengan 4 faktorial 2 faktorial saya kira jelas, sama dengan 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Yang 2 ke sana tadi hilang. 4, 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka peluang terambil 2, keduanya kuning adalah banyaknya anggota N2K per NS, banyaknya anggota ruang sampel, sama dengan 6/45. Kemudian untuk N ini, N2B ya, terambil keduanya 2 bola biru. Karena birunya ada 6, diambil 2, berarti C 6,2. 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. 6 kali 5 jelas, saya kira yang 4 ke sana hilang. Bagi 2 kali 1, 6, 5, 30 bagi 2, 15. Maka peluang terambil kedua-duanya berwarna, ini harusnya tidak K ini. Kedua-duanya berwarna apa tadi? Biru, maafkan ini. P2B harusnya. Peluang 2B sama dengan N2B per NS 15/45. Nah, kalimat peluang terambil kedua bola berwarna sama itu kata hubungnya tidak dan tapi atau. Artinya apa? Peluang terambil kedua berwarna sama itu artinya P terambil 2 kuning, atau yang memenuhi kalimat itu peluang 2 bola biru. Sehingga kita tinggal menjumlahkan peluangnya karena kata hubungnya apa? Atau. Sehingga kita simpulkan peluang terambil kedua bola berwarna sama itu kita jumlahkan 6/45 ditambah 15/45. 6, 15 penyebut udah sama, 21/45. Ini bisa dibagi nih, 21/45 itu sama-sama bisa dicoret bagi 3. 21 bagi 3 7, 45 bagi 3 15. 7/15, 7/15. Jawabannya D. Mungkin 1-2 soal lagi. Nomor 8. Ini kartu BRID. Ada olahraga BRID.
Kalau kita orang Jawa mengatakan remi. Dari seperangkat kartu bit itu kartu remi, lalu kita menyebutnya, diambil 2 kartu sekaligus cara acak. Saya ulangi, diambil 2 kartu sekaligus cara acak. Peluang yang terambil adalah 2 kartu king. King itu adalah londo, king londo yang ada K-nya itu. Nah, ini kita punya asumsi bahwasanya pada ilmu peluang seperangkat kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Jadi tidak kita hitung joker. Kalau ada istilah joker itu tidak kita hitung. Jadi ke 52 kartu itu terdiri dari 13 kartu skop, 13 kartu clover, 13 kartu diamond, kemudian 13 kartu, orang mengatakan ada love, jadi love seperti gambar cinta itu. Nah, di asumsi kita itu dalam seperangkat kartu bridge itu ada 52. Nah, tadi menurut teman diambil 2 kartu sekaligus, maka peristiwa kombinasi. Jadi dari seperangkat kartu diambil 2 kartu secara acak sekaligus, maka NS banyaknya anggota orang sampel, C kombinasi 52,2. Jumlah kartu 52 diambil 2. Maka 52 faktorial per 50 faktorial 2 faktorial. 52 faktorial artinya 52 kali 51. Ini yang sana hilang dibagi 2 faktorial 2 kali 1. Sehingga kita bisa mencoret 52 dengan 2 menjadi 26 kali 51. Sedangkan yang ditanyakan peluang terambil 2 kartu king. Kartu kings itu ada 4. Sehingga kalau terambil 2 berarti kombinasi. Jadi N banyaknya nanti terambil 2K itu berapa banyaknya anggota? Itu sama dengan kombinasi 4,2. 4 jumlah kartu king diambil 2. Hanya diambil 2. Maka 4 faktorial bagi 2 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 12 bagi 2, 6. Nah, menghitung peluangnya, peluang yang terambil 2 kartu king. P2K sama dengan N2K per NS. 6 dibagi 26 kali 51. Ya kan? Itu. Sehingga ini saya membagi dulu 6 dengan 26 ya. Boleh kan? Ini berarti 3. Kalau bagi 2 semuanya. 3 per 13 kali 51. Nah, setelah itu ternyata 3 dengan 51 juga bisa kita perbagikan. Jadi, ini kalau 51 bagi 3 itu ketemunya 17. Sehingga sama dengan 1 per 13 kali 17. Kalau kita hitung ini 13 kali 17 ini sama dengan 221. Jadi jawabannya adalah 1 per 221. Jawabannya adalah A. Lanjut soal 9. Dadu lagi. 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali. 2 dadu umbul ke atas dilambungkan kemudian jatuh ke bawah pasti gitu. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11. Ini dan saling lepas. Nah, ini kita bahas. Lagi-lagi silakan cari dulu ruang sampelnya. 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak sekali, maka banyaknya anggota ruang sampel 6 itu mukanya dadu, 2 itu banyaknya, jadi nanti ruang sampelnya 6 kuadrat sama dengan 36. Kalau kamu pengen dibuat tabelnya juga bisa 1,1, 1,2 dan seterusnya, terakhir 6,6. Jumlahnya adalah berapa? 36. Nah, ini peluang kejadian muncul jumlah mata dadu. Nah, atau kan ini atau berarti apa? Di jumlah. N jumlah 9 kita cari dulu banyaknya anggota berapa, namun kita cari elemen-elemennya. Dadu itu terkecil 1, terbesar 6. Jadi kalau di jumlahnya 9 berarti
Yang ini mestinya kan 36. Kalau 2 enggak bisa, 27 kan enggak boleh, enggak ada yang 7. 36. Kalau yang jumlahnya 9 itu selain itu 45, kebalikannya. Ini 45 itu artinya dadu pertama 4, dadu kedua 5. Kalau 54 itu dadu pertama 5, dadu kedua 4 kan gitu. Nah, sehingga 36 ini juga ada 63, ketemunya 4. Maka peluang jumlah 9-nya adalah N-nya, banyak anggota 4, NS-nya tadi ketemu 36. Kemudian yang jumlah 11-nya ada 2. Elemen untuk yang jumlah 11 itu 5,6 dan 6,5. Yang lain tidak ada. Ya kan? 74 tidak ada. 7 itu tidak ada di dadu. Sehingga 2. Hingga peluangnya J jumlah 11 itu N J11 per NS 2/3. Nah, sehingga peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau dijumlah 11 adalah 4/36 ditambah 2/36. Ketemunya 6/36. Kalau dijeranakan menjadi 1/6. 1/6. Jawaban C. Oke, lanjut soal 10. Ini soal nomor 10. Kantong lagi. Nah, ini kelereng, tadi bola. Ada 2 kantong. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Sedangkan kantong kedua 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Merah dan putih ini apa tuh? Merah dan hitam. Dari setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng putih dari kantong pertama dan kelereng hitam pada kantong kedua adalah ada 5 pilihan jawaban. Ini kita sederhanakan biar memudahkan dalam menghitung. Kantong 1 5M3P. Betul? 5M3P. Kantong 2 4M6H. 4 merah, 6 hitam. Jadi kantong pertama ada 8 kelereng. Kantong kedua ada 10 kelereng. Dari setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Kejadiannya ini saling bebas nih, enggak sana. Peluang terambil kelereng putih pada kantong 1 karena putihnya ada 3, jumlah semuanya 8, jadi 3/8. Sedangkan peluang terambilnya kelereng hitam dari kantong kedua, hitam 6. Semuanya 10, 6/10. Sehingga peluang terambilnya kelereng putih dari kantong pertama, awas, dan kelereng hitam dari kantong kedua adalah, karena dan apa? Kalikan aja kan? Dikalikan saja. 3/8 kali 6/10. 36, 18, 8, 10, 80. 18/80. Ini boleh bagi 2 sehingga ketemunya adalah 9/40. Itu. Ini saya break dulu untuk saya ada kepentingan, mestinya ada kepentingan untuk apa? Administrasi kita. Saya lepas dulu share screen-nya. Alhamdulillah ini ada 17+ orang. Itu. Saya minta semuanya ya dibuka kameranya sebentar aja, beberapa detik aja. Silakan untuk memenuhi kita. Ya anak sekalian 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, alhamdulillah 40 anak ya. Semuanya ini kok enggak pakai masker. Besok kalau testing harus pakai masker ya, harus protokol keamanan dimanapun Anda berapa 5M sekarang tidak 3M. Ayo semuanya ini harus 40 nih, 40 orang 32 + 8. Ayo anak. Tak hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, siap semuanya. Wah, berseri-seri wajahnya. Ini 1 2 3. Halo semuanya ayo yang belum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 1 lagi yang belum, ayo. Tampilkan semuanya. Oke. Ini anak-anak tak abani menggunakan gayanya bebas sekali-kali, tangannya di atas. Tangan di atas. Halo.
Sekali-kali pakai tangan di atas. Ayo, tangannya di atas mana? Tangannya di atas gini loh, halo, sakarmu gitu. Gen lain gayanya. Oke, anak-anak. 1, 2, 3, cekrek. Ya, udah. Terima kasih. Bisa off lagi. Tak simpennya dulu. Save as PTM tadi mana PTM matematika. Ini KPM matematika. Matematika wajib pertemuan ke wajib betul 7. Oke, terima kasih anak-anak. Ini kita tadi udah sampai, saya downloadnya juga ini. Download dulu partisipasi, download attendance. Sebentar ya anak ya. Udah. Sudah. Oke. Saya tunggu jika ada 9, 10, masih ada 20 menit, tinggal 5 soal. Oke. Saya kira cukup waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nek rapati jelas nanti bisa diulang. Insyaallah nanti saya rekam. Ini saya rekam, nanti saya saya buat videonya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, tinggal 5 soal. Nanti mungkin kalau ada waktu kita boleh bincang-bincang. Anak-anak, kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11. Ini. Jadi ada 15 soal, nanti di antara 15 soal itu saya akan memilih 10 soal. Bukan ini anak-anak, hanya agak mirip gitu. Mungkin ada saya biar sangat sulit untuk mendapatkan nilai 100. Oh ya, tidak sangat sulit. Supaya nanti itu mungkin saya tambahi ada sedikit lah di luar ini, bukan di luar ini, tapi saya tambahi pengertian itu. Lanjut 11. Ini kotaknya ada 1, sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola kuning, merah dan kuning. Sebuah bola, diambil aja 1 bola. Sebuah bola secara acak diambil berturut-turut. Ambil 1 tapi 2 kali. Ngambilnya 2 kali, sedangkan tidak dikembalikan pada saat pengambilan pertama, diambil berturut-turut gitu. Saya baca lagi. Sebuah bola secara acak diambil berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, atau ada istilah tanpa pemulihan. Jadi begitu diambil tidak dikembalikan. Maka ditanyakan peluang terambil keduanya bola berwarna merah. Ini sederhana anak-anak, cara mengerjakannya diingat-ingat. Ada 1 kotak, ada 9 bola, 5M, 4K, 5 merah, 4 kuning. Sebuah bola diambil secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Nah, ini mudah sekali. Peluang terambil keduanya merah. Ini yang tulis di depan adalah kejadian pengambilan pertama. Merahnya berapa? 5. Semua bola 9. Jadi berapa? 5/9. Asumsinya, saya ulangi, asumsi pengertian kita pada saat soal seperti ini, itu kejadiannya betul-betul terambil yang pertama berwarna merah. Maka kalau udah keambil 1, merahnya tinggal berapa? 5 kurang 1 berarti 4. Sudah terambil 1, bolanya tinggal berapa? 9 terambil 1, 8. Maka pengambilan merah yang kedua, karena tinggal 4, jumlah bola tinggal 8, jadi 4/8. Jadi 5/9 pengambilan pertama, peluang pengambilan pertama, 4/8 pengambilan kedua. Kalau kita hitung 4/8-nya bisa dicoret nih, coret penyebutnya 2, maka pembilangnya tinggal 5, 5/18. Oke, jawabannya 5/18. Betul D. Soal yang lain mungkin nanti sebuah bola
tentukan peluang yang terambil bola berwarna misalkan merah dan kuning bisa, kedua-duanya kuning bisa, kuning dan merah bisa, gitu. Oke. Next, soal nomor 12. Ini ada pesawat Lion Air, pesawat komersial. Peluang Lion Air berangkat tepat waktu itu disimpulkan PB, B berangkat 0,85. Peluang Lion Air datang tadi D karena datang D, datang tepat waktu PD sama dengan 0,90. Dan peluang pesawat tersebut berangkat dan datang, ulangi, peluang pesawat tersebut berangkat dan datang tepat pada waktunya adalah PB interseksi D sama dengan 0,75. Karena simbolnya seperti ini, simbol kejadian bersyarat, kelihatannya itu ada rumusnya. Ayo tanyakan. Peluang Lion Air datang tepat pada waktunya bila kejadian bersyarat nih, bila diketahui pesawat komersial itu berangkat tepat pada waktunya. Ini hanya menguraikan rumus kejadian bersyarat anak-anak. Jadi saya ringkas pernyataan-pernyataannya. Peluang Lion Air berangkat tepat waktu PB 0,85. Peluang Lion datang tepat waktu PD 0,9. Dan ketentuan yang satu lagi ditentukan peluang pesawat tersebut berangkat dan datang tepat pada waktunya. Kejadian bersyarat rumusnya PB interseksi D yang nilainya adalah 0,75 itu adalah PB dikalikan peluang kejadian D dengan syarat B, kejadian berangkat tepat waktu. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya yang 0,75 udah, PB-nya sudah ada 0,85. Nah, yang ditanyakan kan PD garis miring B nih. Peluang kejadian D datang tepat waktu dengan syarat dia berangkat tepat waktu. Kan gitu, tinggal masukkan aja. Ini PB-nya 0,85. Lah PD dengan syarat B yang ditanyakan. Sehingga PD datang tepat waktu dengan syarat pesawat tadi berangkat tepat waktu. Ini kan menjadi 0,75 sama dengan 0,85 kali PD dengan syarat B. Maka PD dengan syarat B ketemunya tinggal membagikan 0,75 dibagi 0,85 gitu. 0,75 bagi 0,85. Dik pakai kalkulator atau pakai alat hitung. Ketemunya nih, kalau menggunakan alat hitung atau nanti bisa membagi dengan Forogavit gitu ya. 0,88235 dan seterusnya. Jadi kita hanya membacanya aja. Jadi peluang Lion Air datang datang tepat waktu bila diketahui syarat nih. Bila diketahui pesawat komersial itu berangkat tepat waktu adalah 0,88 gitu. 0,88 ini kalau disederhanakan betul ya 0,88 ya betul. 0,88 jawabannya. Ini 87, 86, 84. Next soal nomor 13. Kartu BRID jumlahnya 52. Dari seperangkat kartu BRID diambil satu kartu secara acak. Peluang terambil kartu bukan as. Ini pakai komplement anak-anak, jadi pakai komplement kejadian. Dari seperangkat kartu BRID diambil satu kartu secara acak. Nah, peluang terambilnya kartu as, padahal yang ditanyakan bukan as nih. Peluang terambil bukan as. Kita cari asnya dulu. Peluang terambil kartu as adalah asnya ada berapa? 4. Ya kan, as klaver, as kok, as diamond, as love. 4/52, gitu kan? Nah, nanti kalau mengurangkan aja komplement kejadian itu 1 dikurangi kejadian itu. Jadi di luar kejadian kartu as berarti kejadian terambilnya kartu bukan as.
Peluang terambilnya kartu bukan as adalah 1 kurang kejadian 4/52. 1 kurang 4/52, ya prosesnya seperti ini ya. 52/52 min 4/52. 48 betul? Per 52. Sama-sama kita bagi 4 dibagi 4 sehingga 12/13. Jawaban 12/13. Gitu. Berikut soal nomor 14. Umpama nanti nambah-nambah dikit ya maaf, nanti masuknya 7 menit. 7 menit terlambat bersama-sama berjamaah. Silakan yang mau meninggalkan monggo, tapi nanti silakan dipedomani gitu ya. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih, 4M, 6P. Dari kotak itu diambil 2 bola sekaligus, diambil bola secara acak sekaligus. Peluang terambil sekurang-kurangnya. Wah, ini agak-agak nih. Sebuah kotak 4M, 6P, 10 bola. Dari kotak itu diambil 2 bola secara acak. Kita cari NS-nya. Ambil 2 peristiwa kombinasi C 10,2, 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial, 10, 9, 90 bagi 2, 45. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola putih itu terdiri dari 2 peristiwa. Karena hanya diambil 2, terambil paling sithik 1 bola putih, itu terambil 1 bola putih atau kedua-duanya putih, kan gitu aja. Sehingga untuk yang peristiwa 1 bola putih N1P kombinasi 6,1, perhatikan 6,1 karena putihnya 1 dikalikan, karena pengambilan ini mempengaruhi daripada pengambilan yang apa itu mana tadi merah. Jadi 6,1 kali C merahnya 4,1 sama dengan 6 faktorial 5 faktorial 1 faktorial 4,1 itu kombinasinya 4 faktorial 3 faktorial 1 faktorial sehingga ketemunya 6 4 24. Atau kalau 2 bola putih itu sebenarnya N2P itu kombinasinya C karena 2 putihnya ada 6 tadi diambil 2 C 6,2 kali ini boleh jadi kali merahnya 0 jadi C 4,0. Kalau C 4,0 itu ketemunya nanti 1 jadi tidak ada artinya. C 6,2 6 faktorial 4 faktorial 2 faktorial ketemunya 6 kali 5 ini 4 kesana hilang 30 bagi 2 kali 1 15. Nah ini kata hubungnya apa? Kata hubungnya atau. Jadi kejadian terambil kurang-kurangnya 1 bola putih itu terpenuhi 1 bola putih atau 2 bola putih, maka tinggal menjumlahkan ya 24 per 45 tambah 15 per 45 sama dengan 39 per 45. Soal penghujung terakhir nih. Kotak A berisi 8 butir telur dengan 3 butir cacat, berarti yang 3 catat, yang 5 tidak, maksudnya gitu. Dan kotak B berisi 5 butir telur, 2 diantaranya cacat, berarti yang tidak cacat berapa? 3, karena 5. Dari masing-masing kotak diambil butir telur, berarti kejadiannya saling bebas ya, betul ya. Peluang bahwa kedua butir telur yang terambil itu cacat. Yang ditanyakan yang cacat. Berarti keduanya cacat itu pada kotak pertama cacat dan kata hubungnya dan kotak kedua, kotak B cacat. Gitu. Kotak A berisi 8 butir telur. 3 butir telur diantaranya cacat. Makanya saya buat 5B, 3C. C itu cacat. B itu apa ya? Sehat apik 5 tadi saya ya B bagus gitu aja 5 bagus 3 cacat. Kemudian kotak B berisi 5 telur, 2 diantaranya cacat, 3B 2C.
Dari masing-masing kotak diambil sebutir telur yang ditanyakan dicacat. Jadi peluang di kotak A itu cacat, cacatnya ada 3, jumlahnya 8, 3/8. Peluang yang di B kotak B itu cacat, itu cacatnya ada 2, 2 dibagi 5. Itu anak-anak dibongkar dengan kata dan. Yang kotak A cacat dan kotak B juga cacat, bukan atau ini. Peluang bahwa kedua butir telur yang terambil cacat, atau kalimat lain peluang terambil telur yang kotak A cacat dan kotak B cacat kurang bagus, maka kalikan 3/8 kali 2/5. Ini yang bisa dicoret-coret. Ini 2 dengan 8 masih 4, 4 kali 5 20. 3/20. Oke, jawabannya A. Itu sudah kita laksanakan semua. Anak molor ya molornya mungkin tidak begitu nggih. Tuh anak-anak, jadi nanti silakan dipedomani apa yang saya sampaikan tadi nggih. Itu. Kemudian nanti jangan lupa pada saat PAT-nya nanti pada saat PAT nanti insya Allah nanti soal-soal diantaranya soal-soal yang kami sampaikan ini anak-anak, Anda tinggal nanti mempelajari dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu. Mungkin ini saya lihat ada udah jam 9.26, 08.30, 09, masih ada waktu 4 menit kan. Ada kesempatan untuk ada pertanyaan singkat dan jawaban singkat, nanti saya jawab dengan singkat anak-anak. Halo, saya mau menyapa satu orang saja, misalkan siapa ya, ini ada Mas Arevi Yogi masih stay. Halo, hidupkan mic Yogi. Alhamdulillah. Mas Adam, halo. Coba. Alhamdulillah. Oke, kapan-kapan saya dulan ya, enggak apa-apa ya. Dulan dikekne kopi, tak tugasmu tak tunggoni, enggak apa-apa. Tadi saya lihat Mas Manda. Mas Manda mana? Mas Manda kali? Mas Manda tadi ada kok. Halo. Mas Manda. Ya, enggak apa-apa, itu monggo. Jadi kan dalam kondisi seperti ini. Begitu ya anak-anak, ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Saya tunggu, masih ada waktu 3 menit untuk kita. Mudah-mudahan yang kami sampaikan, yang saya sampaikan tadi dapat Anda simak. Kemudian nanti alhamdulillah hasil pada PTS kemarin, saya ulangi pernyataan saya di grup WhatsApp, itu bagus. Saya mengatakan bagus. Ini kondisi seperti ini untuk kita bagus. Anda bisa bayangin, saya tidak menunjuk sekolah-sekolah kita konsisten. Kemarin kita, bahkan kamu tahu enggak, guru-guru patuh enggak apa-apa dalam rangka untuk pelayanan pada Anda. Itu akhirnya kita konsisten, nanti kita laksanakan seperti ini anak-anak. Jadi mohon kita semuanya bersatu padu. Ini insya Allah nanti walaupun Anda sudah kelas 3, nanti yang saya mengatakan bahwasanya ada kalimat learning loss, pembelajaran yang hilang. Siapa bilang? Kita tidak. Anak-anak saya bagus. Ketika itu tugas jelaskan, pakai makalah, pakai itu seperti itu. Sambil saya tekankan lagi, monggo ditindaklanjuti semua tugas untuk ujian praktek. Jadi setelah itu nanti mungkin kita bisa pun keadaannya seperti apa, bisa kita setelah ujian kita kumpul-kumpul, tes bahasa apa, kumpul enggak apa-apa 1, 2 sampai 10 orang, ngapain kalau itu. Curi-curi waktu enggak apa-apa ya anak-anak gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Kalau pertanyaan enggak, nanti silakan disimak lagi ya jika menginginkan penjelasan yang lebih jelas. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih Anda dengan seksama, dengan bagus sudah mengikuti ini. Saya berharap mudah-mudahan nanti hasil untuk penilaian akhir tahun yang notabene nanti menjadi sumber penilaian kita di semester 6 itu kita sudah melaksanakan PTS dan PAT. Untuk mapel saya ulangan hariannya nanti bisa menyusul atau tidak apa-apa, nanti sumbernya sudah tahu. Oke, gitu anak-anak. Jadi saya ucapkan terima kasih.
Selamat istirahat. Ini kelihatannya habis ini istirahat dulu atau langsung nanti jamnya siapa. Ini bisa mundur 1 menit 2 menit karena memang itu nanti belakangnya lagi bisa mundur lagi kan gitu caranya. Itu saya kira cukup. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak sangat perlu. Kemudian tetap fokus pada belajar. Jangan lupa kalau berkesempatan sekolah Anda laksanakan sekolah. Tidak ada alasan untuk sekolah karena sesuatu hal, gitu ya. Kita upayakan nanti supaya Anda tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, agama, negara, utamanya bisa menjunjung tinggi martabat keluarga. Itu saya kira cukup. Saya ucapkan buka mic-nya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.